Beliau ini 5 tahun berkutat melawan atau hidup berdamai dengan kanker yang stage-nya atau tingkatannya sudah di 4B alias yang terakhir, tapi bertahan sampai 5 tahun. Kalau orang sudah divonis di tingkat 4B itu biasanya nggak sampai 6 bulan 9 bulan biasanya udah berpulang. Dan udah metastase ke semuanya. Udah menyebar kemana-mana. Menyebar ke semuanya. Sakitnya super sakit. Payudara ya, bernanah. Ini ada darahnya, ada nanahnya, ada rembesnya yang tiap hari harus aku bersihin. Itu sakitnya setiap 5 menit itu kayak di setrum. Kayak di setrum itu aku kalau teriak-teriak, ya, aduh, sakit banget. Aku masih merasakan gitu sekarang. Jadi harus happy ya, happy aja, seneng, tetap bersyukur, tetap oh ya Allah, oh ternyata ini bagus. Aku malah happy begitu sembuh. Oh aku tuh sampai tahap ini loh. Allah nyobanya, Allah ngasih pelajaran akunya itu berharga banget. Harus melewati jalan yang sangat berat sekali ya. Untuk 4B itu kan kayak udah divonis hukuman mati lah ibaratnya udah gitu hampir, kan. Udah hampir 99,9%. Iya kan, divonis pasti ke sana gitu kan. Iya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alalu TV. Huha, bintang tamu kali ini adalah super spesial. Kenapa? Karena aku rasa ini bisa menyemangati atau memberikan inspirasi buat kalian. Karena yang aku kenal beliau ini 5 tahun berkutat melawan atau hidup berdamai dengan kanker yang stage-nya atau tingkatannya sudah di 4B alias yang terakhir, tapi bertahan sampai 5 tahun masih dalam keadaan semangat sampai hari ini. Karena menurut aku kanker 4B itu atau stage akhir atau di tingkat tahapan akhir itu biasanya kalau orang sudah divonis di tingkat 4B itu biasanya nggak sampai 6 bulan 9 bulan biasanya udah berpulang. Tapi ini sahabatku ini Retno Martuti yang sampai hari ini masih bekerja sebagai pialang saham di Panin Sekuritas ya. Panin Sekuritas TBK. Ya, masih bekerja dan itu masih hari ini aku samperin dia dan dia masih bekerja loh. Iya. Masih kerja ngurusin saham orang-orang. Iya, begitu. Ini biar semangat, lebih semangat. Ya, aku kan kita sering ngobrol ya. Ini teman pengajianku dan kita kenal Bunda dari 2011. Iya ya. Dan naik turun hidupnya beliau ini aku tahu banget. Dan sampai dia kena kanker di stage akhir. Orang tuh biasanya kanker itu kan dikasih misalnya 3B atau 2 atau 1 gitu kan. Ini langsung ke 4B ya? Langsung 4B akhir dan udah metastase ke semuanya. Udah menyebar kemana-mana? Menyebar ke semuanya. Tapi dari sini ke sini dulu yang menyebarnya. Dari leher sampai ke kaki. Ada di paru-paru, di hati. Terus payudara juga ya? Iya, payudara kan memang payudara kan ini tulang belakang, di tulang kaki, femur, di semuanya. Gitu. Dan waktu divonis di stadium 4B 5 tahun yang lalu ini, dokter bilang berapa persen anunya? Apa kesempatan hidup? Kesempatan hidupku 0 sampai 5 sampai 15% itu dalam waktu maksimal setahun hidupnya. Ini 5 tahun udah ya. Itu hebat dia kan? Hebat. Dan aku tahu banget pada saat Mbak Eno ini, aku panggilnya Mbak Eno ya. Mbak Eno ini menderita sakit. Beliau dibilang bahwa apa sih? Wah, sakitnya kayak disilet-silet, kayak dicambukin, kayak disetrum-setrum. Dan itu terus setiap 5 menit. Intervalnya begitu. Coba ceritain dong sakitnya gimana? Dari pertama kali divonis 4B nih, 5 tahun lalu. Sakitnya super sakit. Jadi kalau orang pada bilang melahirkan itu sakit banget, itu mah sekuku irengnya, sekuku hitamnya itu. Jadi sakitnya minta ampun karena kan di sini udah berdarah. Payudara ya, bernanah. Ini ada darahnya, ada nanahnya, ada rembesnya yang tiap hari harus aku bersihin. Bau pula nanasnya itu, nanahnya itu bau banget.
itu sakitnya setiap 5 menit itu kayak di setrum. Kayak di setrum itu aku kalau teriak-teriak, ya, aduh, sakit banget. Aku masih merasakan gitu sekarang tuh. Kalau enggak ininya di situ, tapi aku kuat. Di sakit pun aku nikmatin. Tapi kan awal-awal, ini awal-awal pada saat dibilang waktu sakit ngalamin sakit itu itu menerima langsung atau masih sempat mendinai dari atau langsung menerima langsung sakitnya? Menerima langsung. Kan lama kan, Mbak? Enggak. Menerima Bukan, langsung. maksudnya sakit cancer kan sakitnya bertahun-tahun lama kan? Iya. Menerima. Kalau nggak menerima, udah ada. Oke. Udah ada. Allah memperjalankannya seperti itu ke aku. Jadi ya udah terima aja, tinggal let him do the best. I will do the best. Let him taking care of the rest. Jadi biar Tuhan aja. Aku udah pasrahin aja. Dia yang bikin hidup, dia juga yang bikin mati. Jadi aku nggak peduli aku hidup atau aku mati. Yang penting disayang Tuhan itu. Yang penting selalu dalam kasih sayang Tuhan. Jadi udah benar-benar lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Aku selalu senyum. Aku selalu santai sampai dokternya bingung, ini orang udah divonis 4B kok begini banget gitu loh. Senyum terus. Jadi dokternya itu seneng banget sama aku akhirnya. Seneng dan bingung. Bingung. Ini ada pasien gendeng satu ini. Betul, gendeng bukan cuma gendeng, edan tenan iki. Iki edan tenan. Tapi ya memang harus begitu kalau punya sakit, bukan cuma sakit ya. Masalah ujian hidup. Masalah ujian hidup yang berat, yang apa. Kok udah terjadi emangnya bisa enggak di ini. Yang bisanya itu harus hati kita aja. Yang menerima ya? Menerima. Harus menerima, harus pasrah, gembira. Karena gembira itu adalah obat juga. Gitu. Aku yakin sih, karena memang Mbak Eno ini dalam hidupnya tuh tidak pernah menunjukkan kesedihannya atau ketangisannya. Enggak. Bahkan dalam kondisi pada saat aku dulu telepon, kondisi lagi, aduh, habis itu ketawa lagi. Udah yuk, ketawa lagi gitu. Aku nggak pernah nangis, nggak pernah meratapi bahwa aku itu orang ini di dunia apa namanya kalau lagu dangdut itu terzolimi, teraniaya sedunia, enggak. Aku malah seneng ternyata aku dikasih kesempatan Allah yang belum dikasih kesempatan Allah kan sakit kanker ini, gitu. Jadi aku nikmatin aja prosesnya. Aku aku nggak nyalahin Allah, nggak nyalahin diri aku sendiri. Jadi aku accept semuanya, harus. Apalagi kalau udah divonis kanker itu harus accept, nggak boleh denial, harus menerima. Oke. What next gitu, itu aja. Ini sebenarnya Mbak Eno ini yang aku kenal, dia hari ini kelihatan lemes. Kenapa? Karena dia juga baru keluar dari rumah sakit berapa hari lalu ya? 2 hari lalu? 3 hari lalu? Aku keluarnya itu hari Jumat malam. Oh, Jumat malam. Oke. Berapa hari lalu dia baru keluar dari rumah sakit. Aku juga datang kebetulan ke rumah sakit juga. Jadi yang aku kenal sebelum-sebelumnya itu tidak pernah dalam kondisi yang selemes ini menurut aku sih. Biasanya, kalau udah sakit lemes bentar, habis itu jalan-jalan lagi. Kayak orang nggak sakit, itu dia. Ini lemes karena ini napasnya kelihatan kan, kelihatannya masih ini ya. Itu karena memang kemarin itu sakit, dirawat di rumah sakit sampai seminggu itu karena aku nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan, jadi makanku, nutrisiku berkurang, staminanya juga ngedrop. Jadi dirawat dulu, tapi sekarang udah mulai lagi, udah semangat lagi walaupun tenaganya masih belum maksimal. Oke, kunci. Ini kan Mbak Eno ini kan udah berapa ratus kali kemo? Yang pertama ya, kemonya saya bermacam-macam. 25 kali setiap 3 minggu sekali. Kemonya ya? Itu 25 kali. Kemo yang kedua 15 kali setiap 3 minggu sekali. Berarti sudah 40 ya? 40 kali kemo. Terus? Ya udah diradiasi. Radiasi itu yang akibatnya itu lebih parah daripada kemo.
ininya, efek sampingnya itu. Itu radiasi itu badanku jadi panas. Tapi pas di radiasinya enggak apa-apa. Afternya nggak apa-apa. Bukan afternya. Pas di radiasinya nggak apa-apa. Cuman harus bisa ngatur napas saja karena kan dikasih topeng gitu kan. Kasih mes yang sesuai dengan aku yang malam itu loh, Bun. Yang lilin malam itu kan dicetak, itu kan bener-bener yang kuat banget. Karena kalau di radiasi itu kan tidak boleh apa namanya bergerak dan tidak boleh salah sasaran gitu loh. Jadi aku kan di ini, nah itu napasnya kan kita harus nggak boleh panik. Nggak boleh panik sama sekali, nggak boleh. Kalau panik, wah parah banget itu. Iya. Ya, berarti total 40 kali radiasi, kemo? 40 kali kemo, radiasinya beda dengan kemo. Radiasinya, yang radiasi pertama itu tak lakonin 1,5 bulan kan. 1,5 bulan itu tuh tiap hari kecuali 1 minggu. Tiap hari datang ke rumah sakit untuk diradiasi. Radiasinya ada di RSM doang. RSM itu yang radiasi nuklir yang bagus, yang memang buat itu buat otakku itu loh. Dan otaknya banyak banget kan kepalanya kan kankernya kankernya ya. Oke, udah 40 kali kemo. Kemudian 1,5 bulan radiasi setiap hari. Radiasi lagi. Lagi 1,5 bulan lagi, tiap hari lagi. Itu untuk yang sini, terus radiasi lagi untuk yang perut. Jadi kamu sudah bersahabat dengan rumah sakit dan alat-alatnya ya? Bersahabat dengan rumah sakit. Dan aku sampai orang-orang yang diradiasi, yang ngeradiasi aku itu yang apa namanya, yang terapisnya sampai selalu happy juga ngeliat aku, karena orang yang diradiasi itu rata-rata yang super kurus. Karena kan terus kata aku kan atau apa pokoknya kurus. Aku kalau ngeliatin orang, kurus banget gitu ya. Gitu. Ini nggak kurus, ini sekarang kurus sih. Ini sekarang hari ini kurus. Kurus. Karena sakit rahang kemarin ini ya. Karena nggak mau makan, rahangnya sakit jadi bikin nggak bisa makan. Jadi kurusnya bukan karena kansernya ya. Bukan. Waktu kanker gendut banget. Nanti tak kasih foto-fotoku pas radiasi, pas apa. Biar nanti orang bisa lihat gitu. Iya. Oke. Apa sih yang membuat Mbak Eno ini semangat menjalani kemo yang sudah puluhan kali plus radiasi yang berkali-kali. Kan tidak semua orang bisa mengalami itu, dan biasanya orang kalau udah divonis kanker, ada teman aku yang artis juga yang divonis kanker baru stadium awal aja udah lemes dan menjalaninya udah kayak dia sakit banget. Padahal aku selalu bilang gini ke temanku itu, kamu lihat, aku punya teman yang sudah divonis di kanker 4B itu stage akhir, sampai hari ini bertahun-tahun bertahan. Itu apa sih rahasianya? Selain menerima tadi, accepted. Iya, rahasianya kita itu happy. Ya, harus bahagia terus. Harus bahagia. Kita siapkan mental. Kan sebelum itu aku juga udah Google dulu kan. Apa sih ini kok sakit banget itu apa ya? Jadi aku udah siap semuanya. Siap. Oh, ternyata ini kanker. Aku sebelum divonis aku udah tahu. Karena semakin beda, terus benjolannya itu dari yang kecil banget gini jadi gede banget. Sampai pecah. Sampai ada nanahnya, ada ininya. Karena itu sebelum aku ke dokter lagi, itu aku udah siap dulu. Oh ya udah, tak iniin. Oh kulit jeruk, kulitnya kan kayak jeruk gitu loh, kulit jeruk. Itu tanda kanker payudara. Oh oke. Jadi sebelum divonis pun aku udah tahu bahwa itu kanker payudara. Udah, ini kayaknya udah kemana-mana nih, gitu. Udah kemana-mana. Tapi aku nggak yakin kalau aku 4B. Jadi aku tak pikir ya udah 2 ya, kalau 1 kan kecil banget ya. Karena aku lihat-lihat, oh ini paling 2 atau 3 lah gitu. Ternyata 4B itu adalah karena aku udah menyiapkan. Jadi nggak kaget dan aku accept dan aku oke dok. Dah gitu ya. Jadi ya karena udah siap. Harus siap, harus menerima kan udah pasti, harus menerima. Pokoknya udah siap banget. Siap mental. Mental itu harus disiapkan. Bukan cuma disiapkan ini, kita harus terus maju
untuk belajar. Belajar apa? Belajar ilmu dong. Ilmu apa nih? Ilmu tentang apa namanya spiritual. Karena itu kan menyangkut hati kita. Ya. Spiritualnya kita harus terus kita asah terus. Kita asah. Bukan ilmu agama. Kalau ilmu agama cari di Google juga gampang kan. Bukan ilmu fanatik-fanatikan. Dari kecil juga udah di ini ke madrasah ke apa, bukan. Tapi ilmu spiritual yang mana itu yang akan menolong mental aku untuk jadi lebih kuat lagi. Otaknya juga plong, otaknya juga nggak ada pikiran macam-macam, detachment, melepaskan kemelekatan. Ya, kemelekatan. Bahkan anakku satu aja tak lepasin ke Amerika sana, aku nggak pernah lihat, aku nggak pernah berat karena apa? Udah melepaskan kemelekatan tadi. Itu pun dengan sakitku. Ya aku melepaskan kemelekatan. No way. Udah sakit, nangis-nangis. Apa artinya coba? Ya. Nggak enak kan, Bud? Ya. Nggak enak itu, Bun. Jadi harus happy ya, happy aja, seneng. Kalau ada ulang tahun, ada ini ya, kita tetap ini walaupun sakit ya, udah sakit ya, orang udah nerima, semua orang juga akan sakit. Jadi menganggap bahwa Mbak Eno tidak sakit. Betul. Di mindsetnya bahwa aku sehat ya. Ya kan? Ini nggak apa-apa. Ini cuman kecil lah. kayak kecil. Iya. Nggak ada ininya. Padahal 4B. 4B itu udah kayak yang besok-besok ini udah mendekati ibaratnya masuk tanah lah ya. Mate. Udah bau tanah. Aku gak ngomong tiba emang ngomong mate. Itu Iya. santai kan? Santai. Nah, yang datang ke sini teman-teman kan banyak banget. Setiap datang ngeliatin aku nangis. Sementara yang sakit nggak pernah nangis. Aku malah ngasih khotbah. Khotbah ustadz. Tapi bukan khotbah fikih ya. Bukan syariat. Aku kasih khotbah spiritual. Spiritual dalam arti gini mungkin orang yang nggak ngerti spiritual kan lebih ke dalam, jadi lebih ke ruhnya kita bahwa kita harus mengkonekkan setiap detik setiap menit kepada sang pencipta kita. Betul. Ya kan? Selalu begitu. Jadi apapun lagi di disko aja juga pikirannya juga ke Allah. Kita kan pernah, Bud. Iya. Kita pernah ini masa muda kita ini tapi otaknya itu tidak ada sedetik pun untuk tidak terkonek. Iya. Kita selalu masrahin, ya Allah, ya Tuhan, aku di sini. Iya. Tolong jaga aku. Gitu. Dimanapun, apapun. Ya. Gitu. Jadi itu namanya spiritual tadi adalah itu yang mungkin orang pikir, spiritual apaan nih kan? Orang nggak ngerti semua, kan nggak semua orang mengerti pengajian kita. Ya. Gitu. Oke. Pada saat divonis cancer ini ya. Kan pasti keluarga kaget kan? Betul. Mereka ikut membuat down atau mereka malah? Enggak. Apalagi kalau support sistemku semuanya kan juga udah belajar itu. Belajar makrifat. Spiritual. Spiritual, makrifat, hakikat. Jadi kan ada hakikat, ada makrifat, ada ini semuanya diinikan. Ada syariatnya juga tetap dibawa. Jadi semuanya juga ikhlas-ikhlas saja, nggak ada yang nangis, nggak ada yang ini. Yang membesarkan hati aja. Support sistemnya emang bener-bener ini banget. Justru malah teman-teman yang pada nangis, kok kamu bisa begini? Ya bisa aja, kapan-kapan juga bisa, semua orang bisa. Terus ini saya ini malah mereka yang nangis-nangis, oh gitu ya, oh gitu. Jadi langsung membangkitkan semangat-semangat juga. Karena kan yang nengok itu bukan cuma yang sehat, ada yang punya penyakit kanker juga, yang baru ini yang udah sebenarnya udah down banget, jadi semangatnya timbul lagi. Teman-temannya Mbak Eno yang kena cancer, yang sesama cancer rata-rata udah mohon maaf meninggal atau masih ada? Kebanyakan udah meninggal. Yang sakit kansernya di bawahnya aku masih tetap iniin, nanti gini
kan kita sharing-sharing, jadi pokoknya aku langsung open, aku nggak pernah sembunyiin bahwa aku sakit, aku malu, no way. Jadi jadi di Instagramku aku iniin semua orang kan jadi terus terinspirasi, termotivasi. Zaman botak-botak di-upload. Botak tak upload. Terus dengan bangganya aku didandanin gitu, tak upload. Kan orang jadi seneng ya. Jadi membagikan, loh ini orang kanker aja udah divonis yang seperti itu. Kan aku juga ini pokoknya aku jelasin gitu loh di Instagram. Itu malah banyak yang orang nggak kenal sama aku pada DM. Aku mau bunuh diri soalnya gini, boleh nggak aku telepon? Akhirnya telepon di DM, tak kasih ini, terus telepon video call. Aku kasih semangat gitu. Aku happy bantu itu. Supaya orang lain itu juga terinspirasi untuk tidak menyerah. Semangat. Pokoknya harus gembira. Jangan nangis, Ibu. Nggak boleh, nggak bagus. Nangis nanti tambah lagi sistem ibu, imun boosternya drop lagi. Terus nanti kalau kepikiran, terus duduk. Jangan begitu. Harus selalu SSP. Apa itu? Senyum, santai, pasrah total. SSPT dong. SSPT. Bukan. Senyum, santai, pasrah total. Oh iya, pakai total. Kan pasrah totalnya jadi satu. Pasrah total. Iya, gitu. pasrah total ke Allah ya. Iya. Jadi kita tetap berusaha, bukannya santai terus kita nggak berusaha, kita nggak ini nanti Allah yang ini. Kan tetap tambatkan ontamu. Iya kan? Tetap berusaha. Berusahanya yang syariatnya itu dokter, biar kita percaya aja dengan dokter yang memang kita udah pilih untuk menjadi dokter kita percaya, nggak usah ragu-ragu ini begini, nggak usah ada pikiran jelek, negative thinking bahwa akan begini, akan begitu, dokternya begini, nggak usah, kan kita udah percaya. Tapi nanti hasilnya tetap kita pasrahkan ke Tuhan. Karena dia yang akan yang terbaik buat kita. Yang aku tahu kan Mbak Eno kan orangnya kan kalau udah yakin itu kayak menjadikan sesuatu dari ucapan kemudian dijadikan menjadi sebuah peristiwa. Berarti kan Mbak Eno ini selama ini mengucapkan kalimat yang sakti nih untuk orang-orang yang sakit seperti Mbak Eno nih ya. Iya. Apa kalimatnya supaya orang tuh tetap bisa bertahan sampai sekarang tuh? Jadi yang kayak bisa menjadikan sesuatu ya. Kalau bahasa itu kan kun fayakun. Kun fayakun. Yakin, harus yakin. Apa yang disebutin untuk yakinnya itu? Aku sembuh. Aku sembuh ya? Aku tidak apa-apa. Aku sehat. Selalu begitu. Aku sehat. Aku nggak sakit. Dan itu harus diucapkan dengan yakin. Bukan cuman diucapkan dengan mulut. Habis itu kekabul nggak ya? Kekabul nggak boleh gitu ya? Nggak boleh ada keraguan. No doubt. No doubt. Pokoknya harus kalau yakin ya yakin aja. Nggak usah kalau pas apa terus kita ketakutan. Ya Allah kok ini. Aku aja ya pas pertama kali mau kemo, dokternya kan begitu udah selesai, udah semuanya hasil, dokternya udah deg-degan begitu. Dokternya bilang begini, itu kan hari Jumat ya, hari Jumat. Dia bilang gini, jadi pokoknya hari ini Sabtu, besok kamu datang lagi ke sini untuk PCR karena itu Jumatnya udah malam. Untuk PCR, habis PCR Senin itu kamu datang ke sini udah langsung di operasi ini dulu. Pasang alat buat kemo pasang kemopot sama ini. Kalau orang lain dengan orang lain selalu aku harus 2 minggu supaya darahnya itu clean dulu, nggak kecampur-campur dengan suplemen dan ini. Kalau ini udah, aku nggak mau nunggu, nggak mau telat katanya gitu. Nggak mau telat, harus langsung tancap gas supaya aku juga nggak berani kalau harus ini udah biarin aja. Yang penting ditembak dulu sama kemoterapi yang tebel gitu loh, yang banyak gitu, yang 2 kali lipatnya. Oke dok,
Aku terus ke sini kan, terus pulang. Pulang besok paginya aku ke Rumah sakit. bukan. Mana? Iya, ke rumah sakit untuk PCR. Kan Katanya dulu COVID. PCR. Hari Minggu aku masih ada pesta di sini. Banyak banget orang untuk apa? Bakar-bakar itu loh, barbecue di sana. Wah, yang datang banyak banget teman-temanku, orang-orang bule, model, apa semua pada datang untuk iniin. Terus pas itu kan Minggu ya, Senin aku udah siap semuanya, udah lagit semuanya untuk datang ke rumah sakit untuk diiniin. Aku mau berangkat, ditelepon sama Medistra, dibilang, Ibu positif COVID. Oh my Udah God. cancer, kena COVID. Udah cancer, kena COVID. Terus udah gitu kan dokternya bilang aku nggak mau nunggu 2 minggu lagi untuk ini. Biasanya aku 2 minggu. Terbukti malah Harus nunggu ya? Harus nunggu sampai COVID-nya sembuh. Karena nggak bisa di ini kalau COVID-nya masih ada. Iya. Jadi aku harus menyembuhkan ini dulu. Tapi aku nggak mau dirawat di rumah sakit. Aku maunya di ini. Bu, tapi ini kan aku kan komorbid. Paruku udah penuh dengan kanker, paruku penuh dengan COVID. Belum lagi hatinya udah bengkak. Kata penyakit-penyakitnya ini, kalau yang ibu yang ini kita nyerah deh, takut ini soalnya terlalu kuat nih orang. Udah ketakutan mereka. Ketakutan. Saking kuatnya. Terus habis itu aku kan ngomong sama dokter itunya yang COVID-nya. Dokter, itu gimana itu? Ya memang ini komorbid, tapi tetap aja ada harapan. Ya pasti saya memang selalu, aku yakin akan sembuh. Cuman kalau dengan ini, jadi saya mesti gimana? Tapi saya nggak mau di rumah sakit, saya mau ngadem di rumah aja. Di rumah kan ada nggak cuma satu kotak gitu loh, kamar gitu. Oke, tapi ibu kalau nanti turun ininya saturasinya segini, ibu harus langsung ke rumah sakit gitu. Tapi saya kan gembira dengan tiap hari masih kerja, masih ini, pokoknya gembira aja. Jadi ya nggak ada 2 minggu, cuman 8 hari sembuh dari COVID. Langsung saya ke rumah sakit, langsung saya WA ke dokternya, udah disiapin ini langsung. Kemo. Top. Operasi dulu. Kemopot. Kemopot seperti yang udah dijadwalkan sebelumnya. Kemopot itu pasang alat untuk masukin kemoterapi ke dalam dada ini di sini ya. Oke, ini baru keluarin kemarin ya. Baru pulang dari rumah sakit juga. Baru pulang. Awalnya sakit banget, untuk jalan aja sakit banget. Sekarang udah enak. Ini sekarang ini kan bekas apa? Bekas itu. Jangan usah dibuka. Terus sekarang dokter memvonis kansernya itu udah sampai di tahap apa nih sekarang? Udah nggak ada. Sudah nggak ada? Udah nggak ada. Inaktif, maksudnya nggak aktif atau bisa suatu saat nyerang? Semua orang itu ada ininya, ada kans untuk punya ini, tapi kan ada range-nya ya. Iya. Range-nya itu waktu aku sakit itu namanya CEA itu kanker makernya, penanda kanker, penanda tumornya. Itu aku tuh 1.500, which is it is so high. Dan normalnya itu di bawah 35. Aku 1.500, can you imagine 1.500. Padahal ini, jadi itu udah hampir meledak lah gitu ya. Nah, setelah pengobatan kemo terus turun ke 1.300. 3 minggu lagi kan aku kemo lagi. Pas dicek turun lagi. Turun itu jadi 1.000, jadi 800 apa-apa. Sekarang ini aku cuman 10. Wow, normalnya 30 ya? 35, sekarang 10 ya? 0 sampai 35, itu normal. Tapi sekarang ini cuman 10. Kirain udah minus, nggak mungkin ya. Kalau minus nggak mungkin. Iya. Gitu. Ini juga ini yang aku sangat
kenal dengan keluarga ini ya. Keluarga ini tuh tadi aku baru ketemu kakak ya, kakak ya. Kakak juga baru meninggal suaminya 2 hari yang lalu. 2 hari yang Dan lalu. tadi aku ngobrol di sini di rumah ini juga udah ketawa-ketawa. Udah kayak happy. Udah happy kayak gak. Betul. Jadi kayak keluarga ini tuh benar-benar mengajarkan, membuat aku terinspirasi bahwa kita menghadapi segala sesuatu, mau kematian, mau penyakit, kayaknya dibawanya santai dan enjoy. Iya, itu harus tadi senyum, santai dan pasrah total. Udah, apa-apa itu walaupun sesakit apapun kita tetap senyum. Karena senyum itu memang benar-benar langsung maksos sih. Yang ini. Jadi kalau ada yang ngeluh kita juga sama-sama mengingatkan, nggak usah ngeluh. Hati harus selalu dibersihin, harus selalu terbuka untuk Tuhan kan. Nanti akan merefleksikan ke dalam diri kita supaya hati kita itu tambah kinclong. No judge. Jadi orang itu kan punya keunikan masing-masing. Yang ini begini, yang ini nggak usah ngejudge. Oh itu kok gini banget sih. Ini bahkan orang yang salah pun kita kan selalu ada reasonnya. Ada artinya. Jadi kita benar-benar bisa nggak ada pikiran-pikiran kotor seperti itu akan lebih meringankan kita, beban kita yang sakit, yang lagi kemalangan, yang lagi ada musibah, semuanya enteng aja. Kita jalanin enteng. Karena udah benar-benar yang Tuhan lagi nyuruh gini, ya udahlah kita jalani dengan pasrah. Tertawa-tertawa menerima. Ketawa-ketawa aja, tetap bersyukur. Apapun tetap grateful. Walaupun sakit ya. Ini bukan munafik, bukan apa. Tetap bersyukur. Tetap, oh ya Allah, oh ternyata ini. Bagus, aku malah happy. Begitu sembuh, oh aku tuh sampai tahap ini loh. Allah nyobanya, Allah ngasih pelajaran akunya itu berharga banget. Buat aku berharga banget. Apa yang mau dirubah dari seorang diri Retno Marsutty ini? Kalau dibilang ini berharga banget. Kalau dirubah ininya, yang tentu harus semakin baik. Harus semakin ikhlas. Harus semakin berbagi. Sharing is loving. Kalau sharing is loving, dari sebelum Mbak Etno sakit, kan Mbak Etno itu kan sangat dermawan banget, ngeberangkatin orang-orang umroh berapa puluh segala macam, haji segala macam, dan selalu nggak pernah pelit lah, bagi-bagi duit kemana-mana ya kan. Kalau sekarang senyum aja, itu aku anggap kan sharing. Senyum, ada orang yang nggak kenal pun dari ini senyum, ada ini ya kayak gitu. Itu pertama, karena kan sharing is loving itu tadi nggak cuman dari ngasih-ngasih. Kalau ngasih-ngasih udah otomatis kan. Karena memang jiwaku dari kecil begitu. Karena dari orang miskin yang susah banget, terus jadi berhasil, dari super berhasil malah pada saat itu aku di Pialang itu udah fenomenal banget. Dulu siapa yang nggak tahu Retno Marsutty? Pokoknya sampai sekarang aja aku kalau di pasar modal ya masih dihormati. Maksudnya masih seorang Retno Marsutty itu ada nama bagus, bukan cuman ecek-ecek yang ini. Dan aku orangnya humble, nggak sombong. Sama sekali nggak sombong sih. Tapi terbuka gitu loh orangnya. Orangnya terbuka ini gitu. Kalau dulu ada bandel-bandelnya kan, bukan lagi. Apakah itu nah ini. Kalau kita lihat bahwa lu Badung banget lah ya. Parah gitu. Apakah ini merupakan kayak cara Allah untuk membersihkan kebadilan masa lalu? Kalau ini cara Allah, maksudnya dosa-dosa kebadilan masa lalu ya gitu. Aku nggak merasa itu dosa. Enggak ya? Enggak. Jadi itu cuman perjalananku untuk menguji, untuk Allah itu ngasih tahu aku, nih akibatnya. Bandel-bandel ya. Akibatnya gini loh. Kamu kalau ini jadi bukan Allah menghukum. Allah nggak menghukum. Allah itu Maha Penyayang. Ya kan? Allah aja kalau yang ustadz aku pernah dengar ustadzku yang pas di Arab dibilang kasih sayangku lebih banyak mendahului murkaku. Nah kalau kasih sayangku mendahului murkaku, Allah itu setiap mau marah kan nggak jadi marah karena kasih sayangnya udah di depan dulu. Jadi ini memang yang aku lihat itu yang namanya karma, sebiji zarah pun pasti akan balik. Equilibriumnya itu tetap ada.
Jadi itu bukan salahnya Allah untuk menghukumku, tapi itu salahku sendiri. Jadi Mbak Eno menyadari itu ya? Iya. Jadi itu menyadarinya begitu. Karena bukan Allah, Allah maha baik, gitu. Allah maha sayang. Semua umatnya, bukan umat Islam aja. Allah itu punya semuanya, semua makhluk. Asal alam semesta lah ya. Iya, semua makhluk itu punyanya Allah. Yang menciptakan beliau. Dia, bukan beliau, dia yang di atas. Jadi ya aku seperti itu. Semua tak hilangkan kemelekatan tadi. Semuanya tak iniin. Pokoknya dari tiap hari aku kosek. Dikosek hatinya sampai jadi kaca jernih gitu loh. Iya. Itu yang terjadi. Oke. Istirahat dulu. Capek. Tapi oke, ini kesimpulannya ya. Jika kalian sedang mengalami ujian atau ya ini kan diuji kan, harus melewati jalan yang sangat berat sekali ya. Untuk 4B itu kan udah divonis hukuman mati lah ibaratnya gitu kan. Udah hampir 99,9%. Iya kan, divonis pasti ke sana gitu kan. Iya. Nah, tapi ini ada seorang Retno Marsudi yang mungkin sangat langka di dunia, mengalami sakit yang sangat parah tapi juga bisa hidup sampai 5 tahun, ya kan? Dengan mengidap penyakit kanker itu kan. Selain tadi senyum santai, pasrah total dan menerima, tadi kan kita udah ngobrol begitu. Apalagi, Mbak? Hidup bahagia terus saja. Bersyukur ya? Bersyukur always. Grateful, bahagia. Bersyukur, ikhlas. Ya semuanya itu pokoknya udah kita ini terus. Gitu. Sama menyumpah apa itu dilakukan berapa kali sehari? Misalnya aku sembuh, aku sehat, aku orang yang sehat. Itu sehari berapa kali diucapkan itu dengan yakinnya tadi tuh? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari aku harus mengafirmasikan ya. Mengafirmasikan apa sih? Enggak apa-apa. Aku kan kuat. Aku kuat, aku sembuh. Iya. It's nothing. Gitu ya. Ini bukan apa-apa. Iya. Orang kan bisa mati kapan aja. Keluar tahu ada ini ditabrak orang juga mati. Jadi aku selalu yakin bahwa Allah masih ini. Aku cuman bilang, ya Allah, tolong aku masih pengen ngelihat Ocha punya anak-anak, Ocha sukses di seluruh dunia. Terus punya anak-anak, punya ini dan bahagia. Aku mau melihat itu. Ini potong dulu. Ocha itu adalah anaknya yang sekarang lagi di Amerika ya, dan dia adalah pegolf timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan banyak juga menang di Amerika ya untuk kejuaraan-kejuaraan apa tuh? Dia kan scholarship di universitas sana, universitas di Texas, Sam Houston State University. Jadi dia itu atlet golfnya university kayak itu. Liga A-nya bola lah ya. Betul. Kalau tahapan-tahapan untuk menjadi pegolf itu emang dari situ amatir dulu kan, itu biasanya kayak Tiger Woods itu juga dari kayak Ocha begini jadi atlet ini school atlet gitu loh. Atletnya sekolahan, jadi nanti dikirim setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kan ada ini. Jadi dia kayak liganya itu kan ada yang liga klasemen 1, klasemen 2, Ocha liga yang teratas. Yang liga dan Ocha udah menang beberapa kali. Iya. Itu di Amerika ya. Itu pencapaian yang sangat ini. Dan Ocha kan timnasnya Indonesia. Ocha timnasnya Indonesia itu juga sering dikirim dari Amerika. Misalnya WAP itu di Abu Dhabi dikirim. Untuk lolos cut itu juga nggak asal-asalan, nggak semua orang lolos. Walaupun udah di sana, oh ini kurang. Cut. Kalau Ocha sampai ke final, malah hari pertama, hari kedua itu dia memimpin. Wah bagus banget. Tapi karena asmanya kumat, nggak bawa ini, orangnya kan agak teledor. Nggak bawa Ventolin itu. Jadi agak menurun, terus akhirnya ya 10 besar aja, nggak ini gitu.
Oke, tapi ini berkeadaan sakit, ini kan juga nggak capek-capek untuk memonitor sang anak untuk berprestasi di luar negeri ya? Pasti. Selain ini kan kita selalu sharing bagus, sama selalu mendoakan udah pasti. Mendoakan, minta ke Allah, kan kita harus berkomunikasi itu sesuai dengan apa yang kita tahu, bukan cuman baca Quran tapi kita nggak tahu artinya. Nggak paham ya? Nggak paham. Itu aku nggak begitu. Jadi aku bener-bener pakai bahasaku yang aku tahu. Kalau Allah kan tahu semua. Kalau aku kan taunya Indonesia, ya aku Indonesia. Selalu tiap hari itu mendoakan supaya keberhasilan Ocha. Supaya dia juga tambah baik, tambah bagus. Dan attitude itu nomor 1. Attitude. Jadi aku sekarang bangga banget sama anakku, bukan cuman karena dia pinter banget. Bukan cuman karena akademisnya pinter, golfnya juga bagus. Terus diakui, dia ke NCEA juga, ke seluruh negeri itu. Golf kan ini? Golf. Tapi yang terpenting attitude, sopan santunnya Ocha itu juara. Anak yang sangat-sangat down to earth, terus dan dia itu pendengar yang baik, nggak pernah menyombongkan diri bahwa anak ini dia berat untuk menyombongkan diri bahwa dia siapa. No, she's not like that. Jadi itu yang bikin aku happy. At least itu sebagai obat aku gitu loh. Itu memang obat aku banget Ocha itu. Tapi memang support sistemnya Mbak Eno ini keren banget sih. Termasuk suami yang sabar untuk merawat bertahun-tahun. Betul. Apapun yang terjadi lah pokoknya begitu. Sabar banget dan dia membimbing juga untuk supaya yang udah kuat tadi supaya tambah mantep gitu, supaya tambah mantep apa yang sudah aku usahakan. Oke. Yaudah gini, tadi udah ngobrol panjang kali lebar ini ya. Ini kan sedang menceritakan testimonial seseorang penderita kanker yang mungkin sekarang sudah nggak ada kankernya 5 tahun. Bayangin 4B tuh. Ada nggak sih Mbak dari semua teman-teman yang menderita 4B itu bisa hidup kayak Mbak Eno ini? Baru 2 minggu yang lalu suaminya temanku meninggal juga karena 4B. Berapa lama dia mengidap 4B? Hampir setahun. Ya ini juara bertahan ya. Juara bertahan. Oke. Pesan-pesan apa sih buat mereka-mereka yang di luar sana untuk menghadapi penyakit yang sangat menyeramkan ini ya menurut banyak orang kan. Dan apalagi ini kan bisa dibilang bukan penyakit yang murah juga gitu. Ibu, bapak, dan adik, kakak dan semua yang mengidap penyakit kanker ataupun yang bukan sembuh ataupun yang sehat. Kalau menghadapi ini, itu pertamanya harus menerima dulu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tidak pernah boleh menyalahkan diri sendiri. Aku tuh harusnya kan kemarin begini, kan udah lewat. Terus semangat terus, gembira. Hati itu pokoknya mau susah, mau sedih, jangan nangis. Kalau nangis itu nanti tambah drop lagi. Karena nangis itu kan bikin enzimnya atau dalam-dalamnya itu negatif. Harus selalu positive thinking ke apapun, bukan cuma ke diri sendiri, ke siapapun. Jangan terbebani dengan nyela-nyela orang. Nanti pikiran nambah, ngapain? Sayang banget, ciloko mencit itu namanya kalau orang Jawa bilang. Jadi harus seperti itu, pokoknya harus tegar, harus semangat. Orang lain mau doa apapun itu jangan dicibir. Mau agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, kan kita Muslim, ya agama Islam kita terima. Ada yang udah semua orang kayak dari berbagai macam agama ngedoain Mbak Eno ya kayaknya. Doa sampai pendeta aja datang ke sini. Itu aku bukan cuman di sininya, aku nerima sambil senyum. Hati harus aku koneksiin. Jadi nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Iya. Aku 4B aja bisa sembuh. Karena apa ya itu tadi, aku tuh pokoknya
tak gantungin aja ke Tuhan, tapi aku tetap berusaha. Makan, harus mulai yang dulu seringnya goreng-gorengan terus, pokoknya harus gorengan. Dikurangin. Tapi nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan sama sekali. Jadi orang pada bilang, kan nggak boleh daging, nggak boleh. No, aku makan semuanya. Itu mungkin dokternya gini, alah dia udah 4B, ini laki juga sana gitu, biarin aja dia mau makan apa aja gitu. Ternyata bertahan. Ternyata bertahan. Jadi begitu, pokoknya nggak usah dengerin orang yang, nanti nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Udah. Jalanin aja apa yang di hatimu untuk dijalanin. Gitu. Yang membuat bahagia ya? Untuk buat bahagia. Jangan sedih aja. Jangan sedih, jangan merana, jangan merasa paling sengsara di dunia. Jangan. Pokoknya harus selalu percaya diri, confident, dan positif. Tidak boleh negatif sama sekali. Negatif thinking itu mengundurkan. Ada misalnya, aku gini-gini, but ada tapinya, tapi itu mundur lagi. Gitu. Harus, kalau aku bisa lompat setinggi 100 meter, harus yakin 100 meter. Yakin, titik. harus bisa. Gak ada koma pokoknya. Gak ada koma. Pokoknya harus yakin seyakin-yakinnya. Ya. Gitu. Pasti sembuh. Amin. Oke, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian semua yang di sana, yang di netizen Maya Alilu TV. Semoga bisa membuat ini peristiwa ini bukan hanya sekedar penyakit aja, tapi ya banyak ujian-ujian lain, misalnya kehidupan yang lain juga seperti itu, karena hakikatnya kan ujian-ujian sama aja ujian Allah gitu kan ya. Tetap semangat buat kalian semua. Makasih Mbak Eno udah kasih wejangan buat kalian semua di sini ya, karena ini berharga banget karena jarang banget orang yang bisa bertahan sampai bertahun-tahun dengan sebuah penyakit yang sudah menggerogoti seluruh tubuhnya, bukan hanya di satu tempat, tapi seluruh tubuh. Dan tetap dari hidup. Dari yang ujung kepala sampai kaki, otaknya bayangin aja, otaknya itu penuh dengan tumor kanker di sini. Itu aku masih bertahan loh. Padahal otak itu kan ini. Wah, cokot-cokotnya parah pasti ya. Ini yang di sini, yang di spine tulang belakang itu udah hampir ini ke sarafnya. Itu yang paling bahaya kata dokter. Karena kalau itu sampai keras, ini udah hampir keras gitu kan. Tapi aku langsung diobatin, langsung diradiasi, itu jadi ini. Kalau telat 2-3 hari aja, itu akan lumpuh total, yang mana udah nggak sembuh sampai akhir, cuman lumpuh aja. Dan alhamdulillah karena kegigihanku dan usaha tadi, dan mau berusaha, jadi nggak usah malas berusaha juga. Ke dokter gitu loh. Kan orang kan untuk datang ke dokter aja jauh, untuk diiniin udahlah nanti. Kalau aku ada yang kan udah ada yang ngarahin dokter tadi, dia kan udah pinter, udah aku percaya. Ya aku jalanin, usaha. Itu namanya usaha. Pasrah beda lagi. Setelah usaha kan harus pasrah. Hasilnya biarin aja. Bukan urusanku. Urusan Tuhan. Terus satu lagi. Yang mau untuk telepon saya, untuk Instagram, untuk nanya-nanyain, untuk memberikan, aku siap. Kemana Mbak kontaknya? Kalau yang nggak kenal kan, aku ada Instagramnya, Eno2508. Itu kan dari situ nanti bisa DM-an, bisa ini, bisa telepon dan sebagainya. Feel free untuk kita sharing sehat supaya lebih memberikan motivasi, lebih memberikan inspirasi bagaimana seseorang itu harus mempertahankan diri dengan kesembuhan, bagaimana itu. Nah, feel free ya untuk kontak. Oke. Ya wes, makasih Mbak. Thank you Bunda. Sempat dibolehin mampir ke rumahnya Mbak Eno, dan see you in the next content dengan konten-konten lebih menginspirasi. Bye.